Atau yang dari Perancis tentang pencak silat, Gabriel Fasal itu buku yang sangat menarik menurut saya. Dan ya ada banyak buku yang bisa bisa kita akses satu persatu gitu. Cuman memang di sisi lain masih sangat banyak juga berbagai kekayaan yang dimiliki oleh Banten ini belum dibicarakan secara komprehensif. Katakanlah tadi misalnya kenapa carita pantun itu saja lama sekali sebetulnya tidak dibicarakan orang dan mungkin di Banten tidak teridentifikasi. Di ternyata tadi hatur nuhun ci Bupati Lebak carita pantun itu sudah dicatatkan satu judul Sulanjana misalnya. Nah, terkait judul Sulanjana sebetulnya di kalangan para peneliti tradisi lisan ada perdebatan yang mungkin bisa dikatakan belum selesai. Kenapa? Karena Sulanjana itu asalnya teks puisi Sunda kuno. Nah, ada kecurigaan bahwa kemudian naskah Sulanjana itu adalah naskah yang dibacakan, berbeda dengan carita pantun yang awal mulanya memang ditransmisikan, diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya itu melalui proses kelisanan saja gitu. Sementara Sulanjana jauh lebih dulu ada teksnya ketimbang ada pelisanannya yang kemudian itu dianggap sebagai carita pantun juga. Mungkin lebih mirip kayak tadi itu marhabanan, teksnya duluan yang ada lalu praktik kelisanannya muncul belakangan. Tapi ya itu adalah juga tradisi lisan karena proses membacakan Sulanjana juga praktik kelisanan gitu. Lalu saya nyambung ke yang tadi ya Kang Dese ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ke Bu Iro. Kenapa saya tadi hanya berbicara tentang Pandeglang atau Lebak? Bagaimanapun saya membatasi diri ke wilayah pra-Islam. Nah, ini kesulitan tersendiri bagi saya ketika berbicara mengenai apa-apa yang berkaitan dengan pra-Islam di Banten. Pertama, kita minim sekali sumber sejarah. Tradisi lisan itu bisa dijadikan sebagai sumber sejarah. Tapi hingga hari ini kita belum punya peneliti yang melakukan memanfaatkan berbagai tradisi lisan yang ada di Banten sebagai sumber sejarah misalnya. Untuk wilayah pra-Islam sebelum masa Kesultanan. Kalau untuk masa Kesultanan, saya pikir masa setelah Kesultanan jauh lebih banyak, bahkan memanfaatkan berbagai tradisi lisan tadi. Tapi untuk Kesundaan agak sulit. Terlebih ketika kita misalnya di Banten punya kecenderungan untuk terus-menerus membedakan diri dengan Sunda di Priangan. Karena padahal perbedaan Sunda halus, kasar dan sebagainya itu kan baru terjadi di di akhir abad 18 atau awal abad 19 gitu. Ketika bahasa Sunda baru ditemukan lagi dalam tanda petik sebagai bahasa yang berbeda dari bahasa Jawa. Karena sebelumnya kan dianggap sebagai bahasa yang sama. Nah, jadi saya memang tidak berupaya atau mencari tahu lebih lanjut tentang berbagai tradisi lisan yang ada di daerah-daerah lain itu. Kalaupun ada, di antaranya di Tangerang, itu yang sudah melakukan riset ya tadi, misalnya Rajimo, soal cokek. Ada yang pernah meneliti di Tangerang juga terkait, untuk masyarakat Betawi itu ya buka pintu, dan gambang. Nah, Lampung saya kurang tahu pasti, Lampung Cikoneng itu siapa yang sudah punya penelitian cukup baik mengenai Lampung Cikoneng misalnya. Tapi kalaupun saya membicarakan Lampung Cikoneng ya akan berbeda karena Lampung Cikoneng itu kan konon setelah masa Kesultanan karena ada perkawinan antara Sultan dari Banten, lalu Banten juga pernah menguasai Lampung, itu penanaman lada dan sebagainya itu masif pada masa Kesultanan dan seterusnya.
Nah, sementara yang pembatasan yang ingin dibicarakan oleh saya di sini ya hanya wilayah Sunda itu saja. Maka sebetulnya memang agak sulit mengidentifikasi Sunda di Banten itu semacam apa, terlebih ketika orang Sunda di Banten sendiri merasa berbeda dengan Sunda di Priangan gitu. Padahal mah ya nggak beda-beda amat ketika misalnya bahkan masuk ke Baduy. Ketika saya berbicara dengan orang-orang dari Cibeo, orang Cikesik, orang Cikarang itu, ya logatnya, nada bicaranya mereka saja satu sama lain berbeda tuh. Padahal mereka sama-sama orang Tangtu gitu bagi kita. Lalu juga ketegasan antara orang Kadu Ketug dengan orang Kadu Gede itu juga sudah berlainan. Nah, tapi kalau yang saya dapatkan sementara ini dari cerita pantun yang ada di Baduy, juga beberapa hasil transkripsi cerita pantun dari Baduy yang pernah dipublikasikan oleh Pleite, oleh Meyer misalnya, berbagai bentuk kosakata Jawa kuno, Kawi, dan sebagainya ada kok di Baduy. Artinya persentuhan kebudayaan dalam hal ini wilayah bahasa, kita nggak bisa berbicara wilayah teritori melulu begitu. Karena di dalam cerita pantun yang dianggap sudah berkembang dalam masyarakat Sunda sejak abad 14-15, toh juga semua unsur bahasa tuh ada gitu, kecuali memang bahasa yang datangnya belakangan. Dalam hal ini misalnya unsur keislaman itu memang sulit kita temukan dalam cerita pantun di Baduy. Tapi itu ada dalam cerita pantun di Cirebon misalnya, atau cerita pantun di Ujung Berung, karena dimulai dengan Sahadat misalnya dan sebagainya. Atau mungkin juga di Cisungsang dan Cipta Gelar, rajahnya itu dimulai dengan Sahadat dulu atau yang lainnya gitu. Nah, sementara di Baduy unsur itu memang tidak ada gitu. Nah, tapi unsur yang lainnya sebelum Islam ya mereka sama saja, bahkan berbagai bahasa Jawa kuno yang oleh orang Jawa hari ini tidak dipakai pun di Baduy masih ada, masih hidup gitu. Tidak, tentu saja dengan berbagai bahasa Sunda yang lebih kuno lagi gitu, yang oleh kita hari ini bahkan maknanya sudah bergeser sedemikian rupa atau sudah berubah. Misalnya begini, di Baduy ada kata surung. Surung dalam bahasa Sunda saya di perbatasan Serang Lebak itu mendorong. Surung di daerah Pandeglang juga sepertinya mendorong sesuatu, entah orang atau apapun. Di Baduy, kata surung itu masih digunakan untuk menyebut amben rumah. Sekalipun kata surung itu jarang muncul dalam pembicaraan sehari-hari. Tapi dalam cerita pantun atau dalam beberapa acara yang memang menggunakan bahasa yang sakral, kata itu muncul. Nah, dan itu artinya kita sudah semakin kesulitan, bahkan saya sebagai katakanlah orang tua Sunda, bapak Sunda, kakek Sunda, untuk memahami bahasa Sunda sendiri itu ya lumayan sukar. Bahkan terlebih memahami bahasa Sunda di Baduy. Kenapa penelitian cerita pantun di Baduy misalnya selama ini dianggap atau selama ini cerita pantun di Baduy itu dianggap tidak dimengerti? Lalu Ayip Rosidi mengatakan kalau alurnya berbelit-belit. Kekeliruannya terjadi pada proses pentranskripan. Ketika Ayip Rosidi dan teman-temannya waktu itu tahun 70-an mentranskripsi cerita pantun dari Baduy, pemahaman bahasa Sundanya Ayip Rosidi dengan pemahaman bahasa Sundanya juru pantun dari Baduy berbeda. Maka hasil transkripsinya banyak kekeliruan.
kekeliruan dalam mentranskripsi akan terjadi kekeliruan dalam pemaknaan. Nah, itu berlangsung terus-menerus sampai orang mungkin putus asa, ya sudah dengan mudahnya mengatakan cerita pantun di Baduy itu tidak bisa dipahami. Berbeda dengan cerita pantun dari Ujung Berung misalnya, yang alurnya rapih sekali, tokoh-tokohnya, suara tokoh-tokoh yang berkonflik atau berdialog di dalam cerita itu terbedakan sedemikian rupa oleh suara pantunnya. Sementara di Baduy antara satu tokoh dan tokoh yang lain mungkin samar untuk bisa membedakannya ketika proses transkrip itu terjadi. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait kenapa karena memang saya nggak tahu ya di Tangerang itu, sekarang saya di Tangerang tapi saya juga belum tahu banyak tradisi lisan di Tangerang itu apa saja yang hidup, yang masih ada, karena pembatasannya ke wilayah Sunda tadi, jadi hanya 2 wilayah itu yang memang dominan Sunda, di Pandeglang dan di Lebak. Kurang lebih seperti itu, Kang Desri. Dari Kang Nido, terkait dengan beberapa pertanyaan sepertinya dirangkum menjadi satu. Kemudian ada varian tadi saya akan juga membantu menambahkan kan terkait dengan varian. Kenapa cerita dari satu orang ke orang lain itu biasanya suka berbeda-beda. Yaitulah folklore, cerita dari mulut ke mulut, lisan. Saat ini juga kita kadang-kadang lisan kita suka nambah-nambah seperti itu, dan itu mesti kita akui, ya kan. Seperti batu Quran dan lain-lain, batu Quran itu sumbernya kalau saya komunikasi sama Pak Dadan Sujana dan kawan-kawan akan tentu berbeda gitu ya kan, oleh para sejarawan. Para sejarawan dan budayawan kadang-kadang pemikirannya tentu berbeda, ya kan, tentu berbeda. Kemudian terkait dengan kenapa tadi saya bantu jawab juga kan itu, kenapa Pandeglang Lebak? Karena di Banten ini ada Sunda awal, yaitu Wiwitan. Nah, disitulah penelitian panjang kawan-kawan terkait dengan Sunda awal itu adanya di wilayah Lebak. Wilayah Lebak ada Karuhun, Kasepuhan, ada wilayah-wilayah Kasepuhan dan Kaolotan. Nah, seperti itu mungkin lebih tajam. Nah, kemudian bagaimana dengan sikap pemerintah terkait dengan pengayaan, inventarisasi? Sebetulnya sudah banyak. Kita lebih banyak mengenal Robin Hood daripada kita mengenal Kaolotan. Sama-sama cerita rakyat. Kenapa kita lebih banyak mengenal Peter Pan daripada kita mengenal Ki Jampang? Kita lebih banyak mengenal Maling Kundang, tapi kita tidak pernah bersentuh, tidak pernah Maling Kundang dari Padang, tapi kita tidak pernah ke Lebak Cibeduk, seperti itu. Nah, itu sebetulnya oleh kantor bahasa Provinsi Banten itu sudah sering dilakukan sejak tahun 2017 saya masih ingat, itu sudah dimulai dengan lomba penulisan dongeng cerita rakyat lokal. Ya kan, itu sudah mulai dan buku-bukunya sudah banyak. Kemudian di perguruan-perguruan tinggi, bahkan di Untirta itu ada mata kuliah sastra lisan ya. Sastra lisan ada kan ya? Mata kuliah sastra lisan ada. Kemudian saya juga mengajar itu folklore. Folklore itu fokus lebih kepada lokalis, lebih kepada kebantenan. Bagaimana riset kawan-kawan ini menjadi sebuah buku dan menjadi inventaris, menjadi kekayaan. Nah, sikap itulah nanti yang akan menentukan dari bahan-bahan itulah nanti menunjukkan sikap bahwa akademisi, pemerintah itu sudah mulai sejak dahulu terkait dengan penerbitan dan pengayaan menggali bentuk cerita rakyat, folklore, tradisi lisan. Sudah banyak. Pada tahun 1980 sekian, Yudhistira Garna itu pernah menuliskan tentang orang Kanekes, nggak salah saya, Yudhistira Garna, dan belum pernah ada orang lain yang menuliskan beliau. Dan itu sangat dahsyat sekali di dalam buku itu. Percaya nggak percaya bahwa
pertama kali diciptakan itu di Baduy, Yudhistira Karna. Nah, itu keyakinan mereka. Berbeda dengan keyakinan kita yang Muslim. Ya kita biarkanlah mereka. Dan buku itu sekarang sudah punah, nggak diterbitkan lagi itu. Saya sempat mencari buku Yudhistira Karna tentang orang Kanekes itu. Dan itu pertama kali buku Baduy diterbitkan. Nah mungkin itu kita buka sesi kedua atau bagaimana nih panitia? Ya, sudah cukup? Nggak ada lagi? Mungkin Kang Helmi mau menambahkan? Closing aja. Oke. Saya sebagai moderator meminta kedua narasumber kita untuk closing statement, menyampaikan, menyimpulkan, meresume secara singkat apa yang tadi telah mereka paparkan. Monggo dari Kang Desi dulu. Kang Nonci masih angkat tangan, mungkin mau. Oh, Kang Nonci masih angkat tangan katanya. Menyerah atau bagaimana itu Kang Nonci? Aduh, kesepuhan nih. Kesepuhan baris Allah. Ya, kalau masih ada atau non. Kalau masih Silakan masuk Kang Nonci. Sebentar Kang, ininya tolong di ini dulu. Kang Nonci ini dari warga Kesepuhan. Baris Allah. Kasih. Siap. Maka Kang Nonci, maka. Ya, baik. Terima kasih ya. Bentar, ini jadi saya pikir gini. Tadinya saya mau menanyakan soal apa namanya, bagaimana peran pemerintah ya, terutama karena kalau soal peneliti akademisi kan ini sudah banyak sekali nih melakukan penelitian begitu ya. Nah, lalu dokumen-dokumen itu kan selama ini apa ya, belum memberikan ya, saya harus katakan belum memberikan kontribusi lebih jauh selain hanya memang mendokumentasikan tradisi-tradisi lisan yang ada di Banten khususnya ya gitu. Lalu ini kan harus ada upaya untuk melestarikan ini. Jadi tidak hanya berhenti di apa namanya, berhenti di pendokumentasian, penelitian begitu ya. Tapi juga harus ada kelanjutannya, ini mau diapakan dokumen-dokumen ini. Nah tentu saja kan ini harus ada upaya pelestarian. Nah saya melihat begini konteksnya. Kalau di Kasepuhan itu, tradisi lisan itu kan melekat dengan sebuah ekosistem ya, sebuah entitas begitu ya. Jadi miliknya komunitas lah, katakanlah begitu. Nah kan ini bisa satu kali dayung 2-3 pulau terlampaui. Selama ini memang kontribusi pemerintah tidak spesifik kepada pelestarian tradisi lisan, tetapi lebih kepada intervensinya ke dalam ekosistem komunitas budayanya itu sendiri, komunitas adatnya. Dia intervensi di apa namanya, di ritual-ritual begitu ya, di kegiatan-kegiatan adat begitu ya. Lalu tidak spesifik ke tradisi lisan. Nah, saya belum melihat ini lebih spesifik tajam ke tradisi lisan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, soal ini mungkin ini ada Kang Helmi, ini guru saya ini, Kang Helmi, Kang Nidu ini, waduh, saya banyak belajar ini ya dari beliau berdua sama Kang Dese juga. Saya melihat begini, kalau semua, jadi untuk melakukan penelitian tradisi lisan itu kan harus ditulis ya, harus pakai tulisan begitu ya. Lalu apakah nanti begitu, ini saya minta pendapatnya saja, mudah-mudahan sih tidak terjadi. Apakah ketika terus-menerus peneliti atau pihak-pihak lainnya begitu melakukan penelitian tradisi lisan, apakah itu memang tidak ikut membantu mengubah tradisi lisan itu menjadi tulisan begitu kira-kira? Karena kalau di komunitas adat di Kasepuhan begitu ya, di Kasepuhan Cisungsang khususnya, pelestarian nilai-nilai tradisi lisan meskipun itu hanya terjadi dari individu satu ke generasi berikutnya, itu kan tidak melalui tulisan, tapi tetap pelestariannya itu melalui lisan terus-menerus begitu ya. Nah, maksud saya apakah penelitian atau kontribusi lain yang dalam tanda kutip sebenarnya ingin melestarikan soal tradisi lisan, tetapi kan itu menggunakan tulisan, memindahkan, mengubah begitu ya, apa yang tadinya lisan lalu kemudian ditulis menjadi sebuah tulisan begitu. Nah itu kan sudah berubah menurut saya. Apakah itu tidak
ada kekhawatiran nanti suatu saat tradisi lisannya hilang, yang ada ya tradisi lisannya itu, tulisannya itu, maksud saya begitu. Itu sih pertanyaannya. Terima kasih Kang Nidu, Kang Helmi, dan Kang Dese semuanya. Terima kasih. Ya, Kang Nonci, langsung aja. Kedua narasumber mesti bertanggung jawab. Enggak, Kang Nidu dulu. Ya, terima kasih Kang Nonci. Untuk pertanyaan pertama, siapa Pak Bara mungkin yang jawab ya? Kang Nonci, begini sebetulnya, di dalam tradisi lisan itu yang dialihkan ke dalam teks itu bukan melulu narasinya. Ada banyak proses pembelajaran tradisional yang itu justru tidak bisa kita praktikkan dalam pendidikan modern. Misalnya begini, belajar menanam padi di Baduy, anak-anak remaja itu harus pergi kepada guru mereka untuk belajar tentang berbagai mantra. Tapi juga bukan cuma mantra yang mereka pelajari. Bukan teks mantranya saja yang coba ditransfer dari guru kepada murid-muridnya. Bisa muridnya ini, gurunya ini orang tuanya sendiri, atau mungkin saudara mereka yang lebih tahu. Tapi ada perilaku, ada tindakan, ada tabu yang itu harus begini, harus begitu, ada aturan. Nah, aturan itu sebetulnya tidak tampak dalam proses pewarisan tradisi lisan. Dia tidak tampak karena si pewaris tradisi lisan mewarisinya dengan cara mengikuti adegan, mengikuti kegiatan ritual misalnya, dan dia menyerapnya terus-menerus secara berulang-ulang. Apapun yang dituliskan oleh para peneliti dalam bentuk pengalihan teks lisan kepada teks tulisan, tetap saja tidak akan sama, karena yang oleh para peneliti itu adalah hasil pemaknaan si peneliti terhadap peristiwa yang dia amati, yang dia verifikasi. Nah, pelakunya, si pemilik tradisi lisan itu sendiri, proses pewarisannya tetap berlangsung seperti itu. Bahkan ketika kita hanya membaca sebuah dokumen, hasil inventarisasi, bahkan hasil penelitian terkait transmisi carita atau tradisi lisan, ritual misalnya, tidak bisa kita pindahkan proses pewarisannya itu diajarkan ke sekolah. Mungkin ada beberapa tradisi yang bisa ditransmisikan seperti itu. Bisa disesuaikan dengan proses pembelajaran dalam pendidikan formal. Tapi di dalam masyarakat adat yang memegang tabu untuk menyentuh pendidikan formal, itu juga tidak bisa begitu saja. Atau di dalam proses pewarisan di sekolah, misalnya anak-anak sekolah belajar ngedalang di sekolah, itu akan tetap berbeda dengan dia pergi kepada seorang dalang secara langsung. Keterlibatan, ikatan emosional antara guru dan murid yang berguru nyantrik gitu, dengan siswa di sekolah kepada gurunya yang jauh lebih berjarak, itu tetap berbeda. Nah, jadi apakah kita nanti hanya akan mempelajari dari dokumen-dokumen tertulis, ya bisa jadi kalau tradisi lisannya punah. Tapi saya sebetulnya tidak pernah khawatir dengan apapun bentuk tradisinya itu. Karena setiap generasi, balik lagi, tiap generasi yang mewarisi sebuah tradisi lisan, dia memberikan makna dan sesuai dengan konteks zamannya dia hidup. Contohnya tadi misalnya Ayah Anira, 30 tahun yang lalu, dia berguru carita pantun kepada gurunya, itu pakai kacapi. Setelah kacapinya terbakar di awal tahun 2000-an, dan dia tidak lagi menggunakan kacapi, ya dia sekarang mengajarkan murid-muridnya nggak pakai kacapi.
si carita pantunnya tidak lagi diiringi oleh alat musik kacapi. Nah, alat musik kacapi hari ini di Baduy oleh juru pantun yang lain masih digunakan, dan tentu dan mereka mewariskan itu kepada murid-muridnya. Gitu. Nah, si Ayah Anirah sudah memaknai proses pertunjukan carita pantunnya berlainan. Tidak menutup kemungkinan jika murid-murid Ayah Anirah jauh lebih banyak daripada murid-murid juru pantun yang lain di Baduy, 20 tahun yang akan datang, carita pantun di Baduy tidak lagi akan diiringi alat musik kacapi. Itu kan juga terjadi proses perubahan gitu. Dan perubahan dalam tradisi lisan itu ya kadang-kadang harus terjadi demi dia bisa bertahan. Entah itu berakulturasi, entah itu berfusi, entah itu dia harus menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah, entah itu harus menyesuaikan dengan kondisi politik, ekonomi, dan sebagainya. Tapi dalam tradisi memang perubahan itu niscaya dan tidak harus dihindari oleh kita. Kurang lebih kayak gitu. Oke, terima kasih Kang Nidu. Monggo silakan Kang Helmi untuk menambahkan. Baik. Salam Kang Noci. Mudah-mudahan sehat semua ya, warga di Bayah. Amin. Saya kira tadi kameranya di off kan lagi mancing di Sawarna. Saya mungkin tadi sudah dijawab ya oleh Kang Nidu, karena otoritas menjawab pertanyaan Kang Noci itu ada di Kang Nidu selaku anggota ATL ya. Kalau saya mungkin menambahkan mungkin bagi peneliti itu kan mencoba mengkonstruksi atau mencoba menjelaskan fenomena sosial budaya dan sebagainya ya. Nah, dalam upaya menjelaskan itu, peneliti itu pasti menggunakan teori. Sehingga walaupun objeknya adalah tradisi lisan, tetap saja ada penafsiran. Ya, karena seorang peneliti menjelaskan satu fenomena tertentu. Misalkan mengapa mungkin kalau untuk dalam rangka pelestarian itu kan hanya merekam, katakan ya, misalkan merekam bagaimana satu bentuk tradisi lisan itu berjalan. Tapi kalau peneliti kan tidak cukup berhenti di situ. Penelitian adalah usaha untuk menjelaskan mengapa hal itu dilakukan atau masih berlangsung cukup lama di masyarakat misalnya. Karena kerangka keilmuan kira-kira kan menjelaskan realitas. Nah, salah satu realitasnya adalah realitas sosial, kira begitu. Mungkin berbeda dengan keperluan-keperluan yang sifatnya praksis ya, seperti pelestarian, apalagi kalau kita bicara undang-undang, kenapa namanya pemajuan? Pelestarian itu kan salah satu unsurnya saja, gitu. Salah satu unsurnya saja. Jadi saya berkeyakinan juga sama dengan bahwa kelisanan itu tidak akan hilang gitu ketika semakin banyak peneliti yang menuliskan ya banyak ragam dari tradisi lisan itu sendiri. Nah, yang terpenting adalah kalau kita sudut pandangnya pelestarian, maka ini tadi pertanyaan dari peserta juga yang mengatakan kita kekurangan referensi dan seterusnya. Ya, peneliti itu kira-kira punya batasan ya. Ada keterbatasan dana, keterbatasan waktu, keterbatasan umur dan seterusnya. Karena itu kalau mau masuk ke Bu Iroh juga tadi ya yang bertanya itu, jadi mungkin kerja budaya itu adalah kerja kolektif kira-kira. Nggak mungkin nih Kang Nidu menuliskan atau mengkaji semua tradisi lisan yang ada di Banten. Kira-kira ya berbasis kesundaan saja nggak akan cukup waktunya, tenaganya. Semakin tua kita ini ya Kang Nidu ya, kira-kira begitu. Semakin tua tenaganya semakin. Nah, karena itu dalam kerja-kerja kebudayaan termasuk pendokumentasian dan seterusnya adalah kerja bersama. Teman-teman dari Genpi ikut juga berkontribusi kira-kira ya, kalau melihat sesuatu yang menarik ya.
Dokumentasikan, minimal dokumentasikanlah dalam bentuk audiovisual misalkan ya. Itu adalah bentuk partisipasi kita semua dalam upaya pelestarian kebudayaan dan lain sebagainya. Tidak mungkin dibebankan semuanya pada peneliti, tidak mungkin dibebankan pada perguruan tinggi, karena masing-masing orang punya fokus, punya interest yang berbeda-beda, punya keterbatasan dan lain sebagainya. Maka dari itu tidak lain, tidak bukan selain kerja kolektif yang bisa menjadi kultur yang baik lah kira-kira. Jangan sampai kira-kira nanti kalau bicara tradisi lisan ada orang lain kira-kira ya yang bisa menyempurnakan, bisa ikut berkontribusi ketika bicara dengan tradisi lisan. Ini mudah-mudahan asosiasi tradisi lisan Banten bisa berkembang lebih banyak, kan lebih enak. Amin. Ya kan? Amin. Artinya kita bisa berbagi tugas untuk wilayah Cilegon, untuk wilayah Pandeglang dan seterusnya, itu jauh lebih baik. Mungkin itu sekaligus closing statement-nya yang dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari kedua narasumber telah maksimal untuk memberikan pendapat-pendapat serta jawaban. Sekarang di Zoom ini juga ternyata hadir Pak Kabid ya, Kabid Kebudayaan, PT Taman Budaya dan Museum Negeri Banten. Kami minta untuk Pak Kabid untuk memberikan closing statement serta pendapat untuk pada kegiatan hari ini. Mangga waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Kabid. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kedengaran nggak ini? Baik. Kedengaran nggak? Kedengaran Pak Kabid maksimal. Ini sekilas saja, saya hanya merangkum dan sifatnya informasi. Yang pertama, jelas kita sudah ada rencana induk pelestarian kebudayaan daerah ini. Mana ini? Sampai 2027. Yang kedua, kita juga sudah punya PPKD rangkuman dari Kabupaten Lebak dan kabupaten yang lain. Dan konsen kami, terutama tahun kemarin dan tahun ini, akan membuat objek pemajuan kebudayaan Banten. Insya Allah itu akan kita agendakan untuk 2023. Kita punya support dari DPR, akan dimasukkan ke Prolegda tahun ini dan akan dibahas di 2023. Kita doakan saja objek Perda pemajuan kebudayaan Banten akan segera terbit. Mohon dukungan dari semuanya. Selanjutnya terkait dengan kebijakan kami di Provinsi Banten, khususnya tentang kebudayaan dan sumber daya yang kita miliki, saya tidak memandang tradisi lisan atau apa, ini secara keseluruhan. Yang jelas harus di Banten ini harus ada objek pemajuan kebudayaan tersebut. Itu di dalamnya nanti harus ada perlindungan, pelestarian dan segala macam. Nah, adapun yang kita lakukan untuk tahun ini, yaitu kami concern dengan sumber daya yang kita miliki ini ya. Ya, tanda kutip pahamlah dengan anggaran yang kita miliki bahwa kita mengaktifkan kembali ruang publik berkreasi yang ada di Provinsi Banten yang dimiliki oleh kabupaten kota serentak semuanya. Sampai ini berkelanjutan ya, bukan satu kali saja, tapi sampai Desember. Ini juga alhamdulillah sudah diambil semua oleh kabupaten kota. Itu yang dengan tujuan bahwa pengaktifan ruang publik ini yaitu ekonomi dan masyarakat, pelaku seninya kita masyarakat sekitar yang dagang di sekitar itu bisa dibeli oleh penonton. Itulah untuk saat ini kita melakukan itu. Nah, selanjutnya kepada Kang Noci ini berubah lagi aja namanya ini ya. Nah, ini perlu yang sangat penting juga perlu saya sampaikan ini Bapak Ibu dan peneliti juga ada di sini, Kang Helmi, Bang Nidu. Ini juga ada penilaian ternyata dari Kemendagri melalui Bangdanya itu. Yang pertama ini kita harus tahu ya ini semuanya. Yang pertama itu
Persentase kalau mau ditulis silahkan. Ini karena sangat penting dan ini merupakan konsen kami untuk mencapai target tersebut. Yang pertama, persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni. Coba, ternyata ini ada penilaiannya oleh Kemendagri melalui Bangda bahwa ada target oleh kebudayaan di tiap kabupaten kota. Target kita itu harus 36. Nah, ini kita dengan sumber daya ini karena penilaiannya 2021. Kemarin itu hanya 2% targetnya. Nanti untuk 2020 ini kita ditugaskan untuk mencapai target 7% saja dari 36. 36 ini target nasional sebabnya. Nah, kita tahun depan ini agar pertunjukan seni secara langsung itu 7%. Yang mudah-mudahan kegiatan yang ruang publik berkreasi itu kita akan nambah itu. Posisi 2021 2% karena COVID segala macam. Yang kedua, ini nggak apa-apa ya, saya harus sampaikan ini biar semua tahu. Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah. Nah, capaian 2021 itu target nasionalnya 12%, capaian 2001 bagus tuh, kita 10%. 10%. Nah, untuk 2002 ini kita harus mencapai 12%. Jadi peninggalan sejarah, cagar budaya segala macam itu agar ditingkatkan. Tapi tahun kemarin 10, tahun ini kita harus 12%. Ini angka-angka ini dari Kemendagri, bukan dari kita. Yang ketiga, persentase 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku atau pertunjukan seni. Mudah-mudahan target nasionalnya 1,99%. Tahun 2000 kemarin 1,72 kita ini. Nah, tahun ini kita harus mencapai 1,96. Target nasional 1,99. Ini permintaan dari Kemendagri. Kita harus mencapai itu. Meskipun kecil, tapi ini target dari pusat semuanya. Nah, yang ketiga nih, yang keempat, ini dengan adat nih, persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat. Ternyata Kang Henry, kita itu dinilai ada penilaiannya. Target nasional persen 2,8. Sedangkan kita diminta untuk tahun ini harus 26,21. Coba itu ternyata saya juga memang target nasionalnya begitu. Target nasional itu 22, Pak Henry. Kita diminta karena mungkin di capnya adat banyak di Banten Kidul agar di Banten 26,1. Itu target nasional, target yang harus dicapai 2022 ini. Nah, yang selanjutnya persentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang dilestarikan. Ini masih di bawah standar kita nih. Target nasionalnya 58,86. Tahun ini kita harus 35. Itu harus 35%. Makanya kita akan diskusi dengan tim, dengan stakeholder yang lain dan komunitas segala macam bagaimana untuk meningkatkan ini. Dan yang terakhir penilaian dari kementerian itu, ada satu lagi, presentasi satuan pendidikan yang melaksanakan pengurus utamaan kebudayaan. Nah, kita udah standar, sudah bagus, 0,46 target nasional dan kita sudah mencapai 2000 kemarin itu 0,20 dan kita target ini harus 0,40. Itu sesuai kementerian. Nah, yang terakhir, persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai ini sangat jomplang. 0,50 target nasional, di kita baru 0,08. Coba, berarti kami mengaktifkan, insya Allah tahun depan juga akan mengaktifkan sanggar-sanggar itu. Karena sebagai pelaku kegiatan seni, ini kita harus memilah indikator mana yang kita harus tingkatkan. Tapi memang sudah ada targetnya. Inilah program kerja yang mungkin ke depan kami akan konsen terhadap target-target ini. Itu sebagai informasi saja dari kita dan semoga pelestarian kebudayaan di kita juga sesuai dengan sumber daya yang kita miliki tetap terjaga. Terima kasih semuanya terhadap kebudayaan, kesenian dan segala macamnya. Nanti kita di museum nanti ada saresehan Taman Budaya ya Panas. Semua undang kita hadir
Mudah-mudahan dengan PJ Gubernur kita mau kritik ya mau apa ya bebas saja dengan orang budayawan seniman mah. Kami terima kritik, membangun. Terima kasih, mungkin itu saja ya. Nanti kita bisa diskusi di lain waktu. Saya standby saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali informasi dari Pak Kabid Kebudayaan UPT Taman Budaya dan Museum Provinsi Banten. Kang Nidu belum memberikan closing statement mungkin. Mangga Kang Nidu. Nanti setelah dari Kang Nidu, kita nanti langsung ke penutupan kepada Pak Kepala Museum untuk menutup kegiatan. Mangga Kang Nidu dulu. Terima kasih Kang DC. Ya, menarik apa yang telah dilakukan dan sedang dilakukan oleh provinsi dengan berbagai upaya yang terkait pemajuan kebudayaan. Ya, saya sepakat terkait tadi dari Kang Helmi. Ya, kita mau tidak mau mesti bekerja sama bagaimanapun. Mungkin saya, Kang Helmi, dan teman-teman yang lain yang di kampus, kapasitas kami ya hanya wilayah riset, hanya wilayah penelitian. Dan itu pun tentu saja dengan keterbatasan masing-masing, fokus bidangnya masing-masing seperti itu. Nah, tapi dari itu semua, pemerintah juga sedang melakukan upaya-upaya yang lain. Para pelaku kesenian tradisi itu sendiri juga selalu berkreasi setiap saat, selalu melahirkan bentuk-bentuk yang baru, entah itu berangkat dari tradisi lisan, dikreasikan sedemikian rupa, entah itu melahirkan satu kesenian yang mungkin kontemporer. Selama ini, sepemahaman saya atau yang saya ikuti di Banten ya cukup marak dan itu menarik. Antara satu bidang dengan bidang yang lain sudah saling ketemu, bisa kolaborasi yang ya mungkin dengan teman-teman milenial lebih jauh gitu, itu juga bisa diupayakan sedemikian rupa. Artinya karya-karya akademik yang mungkin sulit diakses, tidak menarik bagi bacaan remaja, tidak menutup kemungkinan ada para pelaku kesenian, entah itu apapun bentuknya, yang mencoba mentransformasi hasil-hasil penelitian itu agar mudah dipahami, agar mudah dinikmati oleh teman-teman yang muda-muda. Gitu. Karena saya sendiri, penelitian saya sampai 3 tahun, 4 tahun yang akan datang, sebetulnya produk turunannya ya diantaranya misalnya ya novel gitu, karya sastra, bukan melulu yang akan saya tulis nanti karya ilmiah semacam itu. Karena melihat beberapa segi dari pemajuan kebudayaan selalu berujung pada bagaimana peningkatan perekonomian masyarakat atau bagaimana para pelaku pemilik tradisi lisan itu sendiri dalam wilayah tradisi lisan, ya perekonomiannya tetap tumbuh. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih semuanya, Kang DC, Kang Helmi, Pak Bara. Hatur nuhun Kang Nonci. Sami-sami. Sami-sami Kang Nidu. Sebelum kita akhiri kegiatan ini, saya juga ingin memberikan closing statement nih Pak. Sejauh mana kita memandang tradisi kebudayaan, sejauh mana kita mengikuti kegiatan ataupun melakukan ataupun menemukan sastra lisan, sesungguhnya sejatinya sastra lisan itu adalah ada pada diri kita sendiri sebagai manusia. Manusia sejatinya adalah mitos itu sendiri. Sebelum kita keluar rumah, menemukan mitos-mitos yang lain, bahwa tubuh manusia adalah mitos itu sendiri selagi kita lahir, selagi kita dibuai dan dininabobokan dengan ari-ari yang disimpan di dalam tanah, kemudian diberi lampu. Itulah diri kita dan kita tidak bisa menghindar. Kelahiran kita saja sebagai manusia adalah mitos itu sendiri. Perlakuan terhadap tubuh kita, fisik kita, pikiran kita, raga kita dari nenek moyang kita adalah
mitos itu sendiri. Sebelum kita tutup, kita berikan kesempatan pada Bapak Haji Nasuhi SPD untuk memberikan closing statement sekaligus menutup rangkaian kegiatan pada hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan, Pak. Monggo. Ini Pak, biar jelas Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah selesai untuk seminar seri 2 dengan mengambil tema tradisi lisan dalam rangka upaya pelestarian nilai-nilai luhur budaya daerah. Sudah jelas tadi dipaparkan oleh kedua narasumber yang ilmi tentang hidup, dipaparkan mengulang materi tentang tradisi lisan dalam rangka upaya pelestarian nilai-nilai budaya. Untuk selanjutnya hasil daripada seminar ini akan kami dokumentasikan, akan kami sebagai salah satu masukan dalam pengembangan tradisi lisan di sebagai bagian dari 10 objek kemajuan budaya yang ada di Provinsi Banten yang berkembang pokok kebudayaan daerah Provinsi Banten. Akhirnya sebesar-besarnya kedua narasumber, kepada seluruh peserta yang hadir, baik yang offline dari GENI yang alhamdulillah hadir dengan pasukannya 10 orang. Kemudian bisa hadir 2 orang. Ini mudah-mudahan membuat kawasan silaturahmi di ekstensi budaya daerah. Kemudian dari seminar berikutnya akan kami gelar di bulan Juni untuk kami mengambil tema dan sebagai pelestarian kesejarahan yang ada di Provinsi Banten. Jadi nanti di seri 3 fokus masyarakat kalau yang mau ada minat museum, artinya insyaallah akan bahas materi-materi yang itu saja yang dapat kami sampaikan. Ayat kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah rangkaian kegiatan seminar sastra lisan pada hari ini yang diselenggarakan oleh UPTD Taman Budaya dan Provinsi Banten. Terima kasih, saya sebagai moderator Desi Aryadi mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada seluruh panitia dan pemerintah pemerintah Provinsi Banten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya.